Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian cara untuk membuat voucher toko dan juga voucher produk di aplikasi Shopee. Nah, tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita masuk ke Firefox. Nah, di Firefox ini kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Shopee. Sebenarnya kalian juga bisa ngebuatnya itu di handphone ya, nggak mesti untuk di laptop atau di di website gitu ya. Nah, di sini aku pakainya website ya karena aku menggunakan laptop. Jadi kalau misalkan kalian pakai handphone, kalian kan pasti punya aplikasinya ya, karena jarang banget orang yang nggak punya aplikasi Shopee. Nah, di sini aku udah masuk ke websitenya si Shopee. Jadi gimana sih Kak caranya untuk kita ke toko kita sendiri? Di sini tuh ada bagian yang namanya Seller Center. Nah, kita masuk ke bagian tersebut atau ke menu tersebut. Nah, di bagian ini ya teman-teman ya, kalian masuk aja ke voucher toko saya. Nah, di voucher toko saya ini ada dua. Sebenarnya ada juga yang bawah. Jadi nih di sini ada, aku jelasin dulu ya. Yang pertama di voucher keseluruhan itu terbagi menjadi dua, yaitu voucher toko dan juga voucher produk. Di mana voucher toko ini adalah voucher yang bisa digunakan untuk semua produk yang ada di toko tersebut. Tapi kalau misalkan voucher produk itu hanya beberapa produk yang memang itu ada vouchernya. Jadi kita hanya menggunakan voucher tersebut hanya untuk produk-produk tertentu. Sedangkan kalau misalkan voucher toko, kita bisa menggunakan voucher tersebut untuk seluruh produk yang ada di toko tersebut. Nah, gimana sih keuntungannya? Itu apa? Keuntungannya itu sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Shopee-nya. 43% peningkatan jumlah pesanan dan untuk 28% ya peningkatan pendapatan. Tapi di sini karena aku sendiri pun tokonya itu belum lama gitu ngebukanya dan juga memang belum memiliki produk-produk yang banyak gitu ya di aplikasi ini. Jadi memang pendapatannya pun ya tidak begitu banyak. Lalu di bagian bawahnya itu ada target lokasi atau pembeli spesifik, di mana terbagi menjadi dua juga, yaitu voucher pembeli baru dan juga voucher pembeli terpilih. Nah, voucher pembeli baru itu biasanya orang yang kayak misalnya baru daftar Shopee, kayak baru pertama kali beli di toko itu, dan biasanya itu ada voucher-voucher tertentunya. Sedangkan voucher pembeli terpilih biasanya orang yang sering membeli di toko kita. Jadi kita kasih voucher nih karena dia sering banget beli di toko kita, kayak gitu sih kurang lebihnya. Nah, gimana sih caranya untuk kita mau buat vouchernya? Di sini aku mau contoh untuk buat voucher produk aja ya teman-teman. Di sini aku mau buat voucher produk. Nah, di sini aku udah masuk voucher produknya. Jadi nama vouchernya kalian bisa kasih nama sendiri di sini. Nama voucher itu tidak ditampilkan ke pembeli, jadi ini aman banget. Jadi aku mau kasih nama misalnya tokoku aja. Oke. Kalau udah, kalian bisa kode vouchernya masukin dan ini. Misalnya bulan 1 ya. Kayak gini aja. Terus di bagian sininya periode pemakaian voucher. Ini tuh kan tanggal 14. Hari ini ya, aku ngebuat kontennya tanggal sekian. Lalu sampai kapan? Nah, sampai kapannya itu kita bisa pilih misalnya seminggu atau 3 hari deh, sampai hari Rabu. Kita konfirmasi. Lalu kalau udah tampilkan voucher lebih awal. Itu juga boleh teman-teman. Setelah voucher mulai tampil, bagiannya tidak dapat diedit lagi. Nah, setelah itu, teman-teman di bagian diskon ini ada cashback coin dan juga tipe vouchernya. Kita pakai yang diskon aja. Karena kalau cashback juga bisa dikembaliin, tapi kita pakai yang diskon aja supaya langsung kepotong gitu teman-teman.
Nah, nominalnya di sini kalian bisa masukin juga nominal diskon, presentasenya berapa. Misalnya aku mau potongannya 5.000, minimum pembeliannya itu misalnya 50.000. Lalu kuota pemakaian itu ada misalkan 10 orang yang make vouchernya. Jadi kalau misalkan udah 10 orang yang make itu udah nggak bisa lagi, tambahin deh misalnya 15 ya. Jumlah maksimal per pembeli 1. Lalu di bagian bawah sini tampilan voucher dan produk yang dapat menggunakan adalah setelah itu bawahnya ada pengaturan tampilan voucher. Kalian bisa juga nih tampilkan di semua halaman atau tidak ditampilkan. Nah, ini tergantung dari si ownernya atau si usernya sendiri gitu. Kalau misalkan memang usernya menginginkan tidak ditampilkan, it's okay. Kalian bisa pilih yang tidak ditampilkan. Sedangkan kalau misalnya pengaturannya itu pengen ditampilkan di semua halaman juga boleh. Jadi produk yang berlaku, kalian juga bisa pilih di sini produk yang berlaku itu apa aja. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa kalian tampilkan sebenarnya dan mendapatkan voucher tersebut. Jadi misalnya kalian mau pilih yang ini, boleh, lalu pilih ini juga boleh. Kalau udah bisa dikonfirmasi aja teman-teman. Nah, kalau kalian udah dikonfirmasi seperti itu artinya sudah selesai. Tinggal kalian konfirmasi lagi di bagian bawah sini dan kembali ke daftar. Voucher baru telah dibuat. Nah, ini kita lihat. Nah, di bagian semua mengenai daftar voucher ini, dia sudah terdetek dan sudah kalian juga kunci. Di bagian sini ada salah satu voucher. Nah, ini tuh untuk produk yang terpilihnya. Lalu ini ke semua pembeli dan ada juga batas pemakaian yang kita masukkan tadi itu 15 orang. Nah, jadi kalau misalkan aksinya di sini kalian mau ubah duplikat pesanan hapus, kalian juga bisa sih sebenarnya. Tapi it's okay, nggak usah karena ini percobaan aja. Dan semoga cara ini bisa kalian pakai juga atau bisa kalian gunakan juga untuk voucher-voucher toko di toko kalian. Oke, itu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.